Nah, komitmen anti korupsi seperti apa yang dibutuhkan agar ekonomi bisa tumbuh? Kompas Bisnis sudah bersama dengan Eko Listianto, Wakil Direktur Institute for Development and Finance atau INDEF. Selamat pagi, Mas Eko. Ya, selamat pagi. Ya, kita udah saksikan bagaimana debat perdana kemarin. Apakah visi misi Capres ini sudah sesuai dengan prioritas dunia usaha? Ya, kalau menyinggung ya semuanya sudah menyinggung bagaimana upaya untuk memberantas korupsi begitu. Saya rasa ini memang salah satu yang ditunggu ya oleh dunia usaha kita begitu. Karena apa? Karena kalau kita perhatikan secara makro ekonomi ya beberapa indikator makro sebetulnya kita tidak jelek-jelek amat ya. Pertumbuhan ekonomi ya cukup terjaga ya di 5%-an, memang tidak akseleratif ya. Juga masih di bawah dari target dari para capres ya yang menjanjikan bisa di atas 5,5 lah begitu, atau bahkan sampai ada yang bilang 7% begitu. Nah, tetapi problem yang lain dan ini problem kelembagaan ya yang sampai saat ini terus menggelayuti dari ekonomi kita itu adalah soal efisiensi birokrasi ya. Jadi bagaimana kemudahan bisnis itu masih menjadi kendala yang eh, katakanlah indikator makro yang lain bisa membaik, tapi yang ini tetap stagnan begitu secara umum gitu Mbak. Jadi ini ya jadi problem gitu. Jadi ya saya rasa sudah ada dalam paparan mereka, dalam visi misi mereka, tapi memang yang dibutuhkan oleh dunia usaha itu adalah benar tadi bagaimana caranya begitu. Kalau komitmen semua berkomitmen gitu, tapi bagaimana caranya ini harus detail kan begitu ya. Sehingga nanti pengusaha bisa melihat ya perbedaan di antara ide-ide dari para capres ini begitu. Oke, tadi Pak Eko bilang bahwa yang ribet adalah birokrasinya untuk dunia usaha saat ini. Nah, pada debat pertama kemarin, apakah para capres ini sudah cukup serius untuk menjawab komitmen atau mungkin caranya untuk memberantas korupsi? Oke, ya karena temanya kemarin masih di level hukum ya, jadi memang lebih banyak bicaranya adalah pada nuansa hukumnya begitu, belum pada implikasi dari penegakan hukum terhadap aktivitas bisnis begitu ya. Ada beberapa kalimat yang menyinggung ke arah situ, tapi memang belum sangat mendalam ya. Saya rasa mungkin nanti di debat selanjutnya, terutama nanti di debat ekonomi ini harus lebih dieksplorasi lagi begitu, bagaimana cara-cara atau pembeda-pembeda ya strategi-strategi baik yang melanjutkan maupun juga yang mengatasnamakan atau mengusung isu perubahan itu harus lebih detail lagi begitu, manfaatnya apa buat pebisnis itu juga harus dielaborasi secara jelas. Kenapa? Karena dari indikator peringkat daya saing kita memang beberapa bagian bisa naik ya, tapi sekali lagi saya katakan untuk bagian efisiensi birokrasi, efektivitas pemerintahan ya, ini memang masih jadi PR bersama begitu. Karena di dalamnya memang ada problem ini ya perspektif dunia usaha terhadap korupsi yang dinilai masih tinggi begitu ya, atau penegakan hukumnya masih lemah gitu. Mhm, menarik ini tadi Pak Eko bilang bahwa bagaimana perspektif dunia usaha terhadap korupsi gitu ya, memandang pemberantasan korupsi di Indonesia. Nah, dalam konteks indeks kemudahan berbisnis di Indonesia, ini kan skornya 69,6 dari 100 poin. Nah, bagaimana dunia usaha atau bisnis memandang skor ini, Pak Eko? Ya ini sebenarnya skor yang moderat begitu, artinya masih banyak PR yang harus dilakukan begitu ya dengan skor itu. Tapi memang begini, ada banyak indikator yang bisa menggambarkan kemudahan bisnis di Indonesia gitu ya. Dan dari berbagai jenis indikator ini memang ada yang menunjukkan peningkatan ya, ada yang juga bilang stagnan, bahkan juga ada yang menggambarkan kemunduran. Semuanya ini karena variasi dari berbagai macam survei-survei atau ukuran ya kepada terutama biasanya respondennya adalah para pelaku usaha begitu terhadap situasi kondisi bisnis mereka begitu ya, menghadapi regulasi ya, kemudian berusaha, terus kemudian juga aspek istilahnya apa ya, pungutan-pungutan liar begitu yang Mhm. di ini kan ya, di kadang-kadang muncul begitu ya dalam konteks berbisnis begitu. Nah, hal-hal semacam ini menurut saya ya mungkin pada kesempatan lain itu harus lebih disampaikan lagi. Kenapa? Karena menurut saya Mbak ya salah satu yang paling berkepentingan terhadap debat ini memang adalah dunia usaha ya. Mereka akan sangat concern begitu apa yang akan disampaikan oleh para capres ini gitu ya. Mereka rata-rata namanya pengusaha pasti
pikirannya terbuka begitu ya. Mereka juga biasanya kelas menengah ke atas yang kira-kira memang sangat concern ya dengan isu-isu bagaimana eh, para capres ya atau kebijakan 5 tahun mendatang ini bisa mendorong atau mensupport upaya-upaya mereka untuk melakukan bisnis-bisnis begitu. Jadi saya rasa ini adalah momen yang pas begitu untuk mereka mengelaborasi lagi ya. Mungkin sudah ada yang disampaikan di dalam visi misi yang disampaikan ke KPU itu, tapi yang tidak kalah penting adalah mengelaborasikannya, mengartikulasikannya di dalam debat nanti begitu. Karena dari situ akan kelihatan ya mana yang memang hanya ditulis saja tapi kemudian nggak pernah disampaikan dan mana yang mungkin walaupun mungkin hanya beberapa poin, tapi kalau gagasan itu kemudian dielaborasi secara baik di dalam forum debat nanti, ya itu saya rasa itu punya implikasi yang penting ya bagi ketertarikan dunia usaha untuk memilih mereka begitu. Oke, masih perlu ditambah lagi elaborasinya dalam debat-debat selanjutnya. Nah, kami juga ingin tanyakan Pak Eko, bagaimana sebenarnya korupsi ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Namun jangan dijawab saat ini karena Kompas Bisnis akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami, saudara. Masih dalam dialog membahas terkait dengan bagaimana komitmen para pasangan calon presiden dan wakil presiden ini memberantas korupsi dan kaitannya dengan dunia usaha. Masih bersama dengan kami Pak Eko dari Indef. Pak Eko, tadi kita juga sudah singgung bagaimana dunia usaha memandang pemberantasan korupsi. Kalau kita lihat lagi dari awal, 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden ini sudah punya target untuk pertumbuhan ekonomi. Beragam angkanya. Pasangan nomor urut 1, 5,5 sampai 6,5%. Nomor urut 2, 6 sampai 7%. Dan nomor urut 3, ini sekitar 7%. Nah, sebenarnya seberapa besar korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Iya, kalau melihat dari target-target itu sebetulnya ketiga-tiganya ini istilahnya ya masih dalam range realistis lah begitu. Karena tentu saja sebagai capres harus menjanjikan hal yang lebih baik kan ya dari pertumbuhan kita sebelumnya ini cuma 5%-an begitu Mbak Glenis ya. Dan kalau kita lihat kaitannya dengan korupsi ya memang salah satu yang membebani ya pertumbuhan kita tidak akseleratif itu memang adalah faktor korupsi begitu kalau kita bedah lebih jauh ya ke dalam ininya ya faktor utamanya adalah institusi ya yang tidak bergerak lincah kira-kira begitu. Nah ini bisa kita lihat pertama dari persepsi-persepsi dunia usaha ya, yang sering dilakukan survei itu juga menggambarkan demikian. Tadi kita sudah bahas itu. Nah, hal lainnya adalah kalau kita mau ya pertumbuhan kita itu cukup tinggi dan mau menjadi negara maju ke depan, memang pertumbuhan kita setidaknya eh, rata-rata itu harus 6%-an ya. Itu dalam range sampai 2045 ke depan begitu. Nah, mewujudkan pertumbuhan 6%-an ini tentu saja tidak cukup hanya dari faktor-faktor ekonomi semata begitu. Memang butuh faktor non ekonomi yaitu penegakan hukum ya. Aturan berusahanya harus jelas ya, kepastian hukumnya harus jelas begitu dan birokrasinya harus efisien ya. Kalau pemerintahannya, birokrasinya tidak efisien, memang sulit mencapai target-target tersebut ya, siapapun presidennya begitu. Sehingga saya rasa memang ya ini bagian penting begitu. Dan satu lagi, kalau kita lihat ya perkembangan dari negara-negara di dunia ini yang bisa menjadi negara maju hingga saat ini memang tidak ada itu negara yang tingkat korupsinya tinggi tapi negaranya bisa maju ya. Memang semua negara maju adalah negara yang menegakkan aturan institusinya begitu, aturan hukumnya begitu. Oke, menarik, ini menjadi catatan negara maju adalah negara yang menerapkan peraturan ya, institusinya begitu ya, dan ini juga didukung nanti hasilnya kita lihat dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, Pak Eko, dunia usaha ini kan tidak hanya swasta ya, tapi juga ada banyak milik negara alias BUMN. Belum ada komitmen yang dilempar dalam pemberantasan korupsi di tubuh BUMN. Padahal kita tahu juga banyak sekali kasus korupsi di tubuh BUMN, misalnya dana pensiun, perusahaan konstruksi, bahkan sampai BUMN operator jalan tol seperti Jasa Marga. Lantas bagaimana caranya pemberantasan korupsi juga dimulai dari BUMN? Ya, saya rasa ini bagian dari apa ya upaya penegakan hukum yang sangat penting begitu. Bagaimana memulai dari lingkaran terdekat ya kekuasaan itu sendiri ya BUMN di mana BUMN itu kan pemegang saham mayoritasnya adalah pemerintah gitu.
Jadi pemerintah itu berkuasa penuh ya terhadap bagaimana mengelola BUMN begitu. Nah, dari sini kalau kemudian di BUMN saja masih terjadi korupsi ya, kejadian kasus-kasus korupsi, nah ini akan semakin membuat tadi persepsi investor ya, baik dalam negeri maupun luar negeri juga menjadi enggan begitu. Terus kemudian juga dunia swastanya juga ketika mau terlibat lebih jauh ya dalam rencana-rencana program pemerintah, ya ini menjadi ini ya setengah-setengah begitu. Karena apa? Karena ternyata di BUMN sendiri masih banyak persoalan. Nah, saya rasa memang kita perlu ya capres yang bisa menawarkan jawaban begitu bagaimana memastikan BUMN kita ke depan lebih bersih, lebih kompetitif juga begitu Mbak. Karena BUMN hari ini tuh terlalu banyak diberikan istilahnya apa ya privilege gitu ya. Jadi tidak perlu untung gitu ya. Yang penting pokoknya mengerjakan proyek-proyek strategis nasional pemerintah. Padahal kemudian yang terjadi adalah banyak bleeding di sana sini ya. Laporan keuangannya jadi apa istilahnya? Ya jadi kacau begitu ya. Strategi-strategi profitnya menjadi tidak terlaksana banyak karena memang penugasan-penugasan yang sifatnya sangat politis. Padahal namanya bisnis itu harus ada hitung-hitungan ekonomi, harus ada competitiveness-nya juga begitu. Kalau semuanya katakanlah dilakukan ya budgetingnya itu di ini kan oleh BUMN itu sendiri memang akan muncul nih persoalan-persoalan markup lah begitu ya karena tidak ada istilahnya kompetitor di situ gitu. Nah, Mhm. ya mungkin ke depan harus didorong ya bagaimana pendekatan BUMN ini lebih market base ya bersaing dengan swasta sehingga kita bisa tahu seberapa efisien mereka dan pada akhirnya itu akan mendorong BUMN untuk lebih bersih begitu. Wah, ini menjadi PR besar untuk siapapun capres nanti presiden yang terpilih untuk memberantas korupsi tidak hanya di tubuh birokrasi ya, tapi juga BUMN dan juga memberikan kepercayaan kepada dunia usaha mengenai komitmen anti korupsi. Terima kasih Bapak Eko Listianto, Wakil Direktur Indef telah bergabung dalam Kompas Bisnis pagi hari ini. Sehat selalu Bapak.